Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Vicky selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 kelas K. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi di chapter 4, yakni tentang Consolidation Technique and Procedure. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama ada Nadina Salsabila dengan NPM lahir 205, lalu yang kedua ada Ikidia Renata Buru Pasaribu dengan NPM lahir 210, lalu yang ketiga ada Adinda Ekawati dengan NPM lahir 213, lalu yang keempat ada Aziza Ramadhani Effendi dengan NPM lahir 215, lalu yang kelima ada Arini Amanda Jovita dengan NPM lahir 218, dan saya sendiri Fatana Nurhasana dengan NPM lahir 225. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai consolidation under the equity method, yakni mengenai equity method year of acquisition. Nah, di sini itu terdapat contoh soal yakni tentang Pop Corporation yang membeli 80% saham Son Corporation pada tanggal 1 Januari 2016 dengan harga $176.000. Nah, pada saat itu, ekuitas Son itu terdiri dari modal saham sebesar $120.000 dan juga laba ditahan sebesar $60.000, sehingga total ekuitasnya adalah $180.000. Nah, karena Pop membeli 80% saham, total nilai wajar Son dihitung menjadi $220.000. Nah, selisih sebesar $40.000 antara nilai wajar Son dan ekuitasnya dialokasikan untuk paten yang belum tercatat dengan masa manfaat 10 tahun. Nah, sepanjang tahun 2016, Son itu memperoleh laba bersih sebesar $50.000 dan membagikan dividen sebesar $30.000. Di mana di sebelah soal itu terdapat kertas kerja konsolidasi dari Pop Corporation dan juga anak perusahaan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016. Nah, untuk pembahasannya, yakni dalam laporan konsolidasi, Pop Corporation itu mencatat investasi di Son berdasarkan metode ekuitas. Nah, yang pertama, yakni kita harus menjurnal untuk pengakuan pendapatan dari anak perusahaan, yakni pada gambar huruf A. Nah, jurnalnya adalah income from Son sebesar 36.800 di debit, lalu ada dividen sebesar 24.000 di kredit, dan juga investment in Son sebesar 12.800 di kredit. Nah, selanjutnya yakni kita akan mencatat untuk pengakuan kepentingan dan pengendali, yakni jurnalnya pada huruf D, ada non-controlling interest share sebesar 9.200 di debit, lalu ada dividen sebesar 6.000 di kredit, dan juga ada non-controlling interest sebesar 3.200 di kredit. Nah, selanjutnya yakni kita akan mencatat untuk eliminasi saldo investasi dan ekuitas timbal balik. Nah, jurnalnya itu pada huruf C, yakni ada retained earning Son sebesar 60.000 di debit, lalu ada capital stock Son sebesar 120.000 di debit, lalu ada paten sebesar 40.000 di debit, lalu ada investment in Son sebesar 176.000 di kredit, dan juga ada non-controlling interest sebesar 44.000 di kredit. Nah, selanjutnya yang terakhir, kita akan menjurnal untuk amortisasi paten. Nah, karena paten itu memiliki umur 10 tahun, nah beban amortisasi itu sebesar 4.000 dicatat dan mengurangi saldo paten. Nah, jadi jurnalnya itu pada huruf D, yakni ada expense sebesar 4.000 di debit dan juga ada paten sebesar 4.000 di kredit. Nah, dengan metode ekuitas penuh, laba bersih Pop Corporation setelah konsolidasi adalah sebesar $136.800 yang sama dengan bagian pengendali laba bersih konsolidasi. Nah, laba ditahan awal sebesar $10.000 dan laba ditahan akhir sebesar $86.800 juga tetap konsisten dengan laporan keuangan konsolidasi. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai sequence of work paper entries atau urutan jurnal kerja dalam konsolidasi. Nah, kita akan membahas langkah-langkah dalam menyusun laporan keuangan konsolidasi agar laporan keuangan induk dan anak perusahaan itu tergabung dengan benar. Nah, yang pertama kita akan menyesuaikan kesalahan dan kelalaian. Nah, jadi kita itu akan memperbaiki kesalahan atau kelalaian dalam laporan keuangan induk maupun anak perusahaan. Lalu yang kedua yakni mengeliminasi laba atau rugi antar perusahaan. Jadi kita itu akan menghapus laba atau rugi dari transaksi antara induk dan juga anak perusahaan agar tidak mempengaruhi laporan konsolidasi.
Nah, lalu yang ketiga yakni mengeliminasi pendapatan dan dividen anak perusahaan. Nah, kita akan menghapus pendapatan dan juga dividen yang diakui induk dari anak perusahaan serta menyesuaikan nilai investasinya ke saldo awal periode. Lalu yang keempat, yakni kita akan mencatat kepentingan non-pengendali, di mana kita itu harus mencatat bagian laba dan juga dividen yang menjadi hak pemegang saham non-pengendali sesuai dengan proporsi kepemilikannya. Lalu yang kelima, yakni mengeliminasi investasi timbal balik. Jadi kita itu akan menghapus saldo investasi induk di anak perusahaan karena dalam laporan konsolidasi hanya aset dan ekuitas gabungan yang ditampilkan. Lalu yang keenam, yakni mencatat dan mengamortisasi selisih nilai wajar. Nah, jika ada perbedaan antara harga beli saham anak perusahaan dan nilai wajar aset bersihnya, selisih ini dicatat dan diamortisasi sesuai kebijakan akuntansi. Lalu yang terakhir, yakni yang ketujuh, mengeliminasi saldo timbal balik lainnya. Nah, kita akan menghapus saldo transaksi antar perusahaan seperti piutang, utang, pendapatan, dan beban agar laporan keuangan itu mencerminkan kondisi sebagai satu kesatuan. Baik, selanjutnya adalah metode ekuitas, yakni tahun setelah akuisisi. Nah, Pot Corporation mempertahankan kepemilikan sahamnya sebesar 80% di Sun sepanjang tahun 2017, mencatat pendapatan dari Sun sebesar 44.800.000 dolar untuk tahun tersebut. Nah, 80% dari pendapatan bersih Sun itu sebesar 60.000 dolar dikurangi 4.000 dolar. Amortisasi paten. Nah, pada tanggal 31 Desember 2017, akun investasi POP di Sun itu memiliki saldo sebesar 209.600 dolar yang ditentukan sebagai berikut. Yakni biaya investasi pada awal Januari 1 Januari 2016 itu sebesar 176.000 dolar. Lalu pendapatan dari anak-anak 2016 itu sebesar 36.800.000. Lalu ada dividen dari Sun tahun 2016 itu sebesar 24.000. Nah, itu dikurangi. Lalu investasi di anak 31 Desember 2016 itu sebesar 188.800. Nah, pendapatan dari anak tahun 2017 itu sebesar 44.800. Lalu dividen dari Sun 2017 itu sebesar 24.000. Lalu investasi pada anak 31 Desember 2017 itu sebesar 209.600 dolar. Nah, satu-satunya transaksi antar perusahaan antara PUB dan Sun tahun 2017 adalah pinjaman tanpa bunga sebesar 20.000 dolar kepada Sun selama kuartal ketiga tahun tersebut. Nah, dokumen kerja konsolidasi untuk POP Corporation dan anak perusahaan untuk tahun 2017 itu disajikan pada hal berikut. Bisa dilihat di sisi kanan. Nah, dalam dokumen ini itu tidak ada kesalahan atau kelalaian atau laba antar perusahaan yang berkaitan dengan konsolidasi, sehingga entry kertas kerja pertama adalah menghilangkan pendapatan dan dividen dari Sun sebagai berikut. Nah, pendapatan dan anak di debat itu sebesar 4.800. Nah, dividen dan investasi di Sun itu dikredit masing-masing 24.000 dan 20.800. Nah, untuk menghilangkan pendapatan dan dividen dari Sun dan pengembalian akun investasi ke saldo awal periode. Nah, entry ini menyesuaikan akun investasi di Sun ke saldo sebesar 198.800 dolar pada tanggal 31 Desember 2016 dan menetapkan resiprositas dengan ekuitas pemegang saham Sun pada tanggal 31 Desember 2016. Nah, lalu entry B itu menggabungkan kepentingan non-pengendali dalam laba bersih Sun dan bagian kepentingan non-pengendali dalam dividen Sun. Nah, bagian B, bagian pengendali non-pengendali itu sebesar 11.200 di debat, lalu dividen di kredit itu sebesar 6.000, lalu kepentingan non-pengendali itu sebesar 5.200. Nah, untuk memasukkan bagian kepentingan non-pengendali dari pendapatan dan dividen itu anak perusahaan. Nah, lalu di entry E itu menghilangkan investasi di Sun dan ekuitas pemegang saham Sun sebagai berikut. Nah, yang jadi ya, saya itu laba ditahan anak-anak itu sebesar 80.000.
Nah, saham modal Sun itu 120.000. Nah, patennya itu sebesar 36.000. Nah, masing-masing itu didebat. Nah, yang dikredit itu investasi di Sun itu sebesar 188.800. Lalu kepentingan non pengendali di kredit itu sebesar 47.200. Nah, untuk menghilangkan satu investasi dan ekuitas timbal balik itu menetapkan kepentingan non pengendali awal dan memasukkan paten yang belum diamortisasi. Nah, entry C itu menghilangkan investasi di Sun dan ekuitas pemegang saham Sun pada tanggal 31 Desember 2016 dan memasukkan kepentingan non pengendali pada tanggal 31 Desember 2016. Nah, oleh karena itu perbedaan neraca investasi sebesar $36.000 itu mencerminkan paten yang belum diamortisasi pada tanggal 31 Desember 2016. Nah, entry kertas kerja final menghilangkan saldo wesel bayar dan wesel tagih antar perusahaan karena jumlahnya bukan aset dan liabilitas entitas konsolidasi. Nah, jadi catatan pembayaran POPL itu sebesar 20.000 di debit dan catatan piutang Sun itu untuk menghilangkan saldo piutang dan hutang timbal balik di kredit itu sebesar 20.000. Nah, selanjutnya yaitu menemukan kesalahan. Jadi, bagian terakhir dari kertas kerja konsolidasi yang harus diselesaikan adalah bagian neraca konsolidasi. Sebagian besar kesalahan yang dibuat dalam mengkonsolidasi laporan keuangan itu akan muncul ketika neraca konsolidasi tidak seimbang. Nah, jika neraca konsolidasi gagal seimbang, setelah penghitung ulang total, kita harus memeriksa masing-masing item untuk memastikan bahwa semua item itu telah disertakan. Kelalaian yang melibatkan bagian kepentingan non pengendali dalam laporan laba rugi konsolidasi dan ekuitas kepentingan non pengendali dalam neraca konsolidasi terjadi itu karena item-item ini tidak muncul pada laporan perusahaan terpisah. Nah, di sini kita perlu memeriksa kesetaraan debit dan kredit dalam entry kertas kerja dengan menjumlahkan kolom penyesuaian dan eliminasi. Nah, meskipun pengodaian yang tepat dari setiap entry kelas kerja itu meminimalkan jenis kesalahan ini, tapi itu banyak akuntan lebih suka menjumlahkan kolom penyesuaian dan eliminasi sebagai prosedur kertas kerja biasa untuk melindungi dari kesalahan. Nah, sekarang kita akan bahas tentang access assigned to identifiable net asset. Jadi bagian ini adalah perkembangan dari poin 4.2. Nah, bagian 4.1 dan 4.2 sebelumnya itu menjelaskan ketika ada kelebihan, semua kelebihan dialihkan kepada patents. Lalu kenapa hal itu dilakukan? Hal ini karena bagian itu tidak ada net asset atau tidak dijelaskan tentang net asset dari perusahaan. Jadi tidak dapat diidentifikasi. Tapi pada bagian ini, bagian 4.4 ini menjelaskan bagaimana kalau ada kelebihan investment cost terhadap book value dan kelebihan itu dapat dialokasikan terhadap net asset yang dapat diidentifikasi atau yang mengalami undervalue dan overvalue. Nah, ini ada contoh soal saat adanya konsolidasi akuisisi. Jadi, PAM membayar sebesar $360 untuk membeli 90% saham Sun. Ketika ekuitas Sun terdiri dari $200 capital stock dan $50 retainer earning atau laba atau saldo laba. Jadi, ada dua informasi tentang aset, yaitu tentang undervalue dan overvalue dari beberapa aset, seperti inventory atau persediaan yang mengalami undervalue, land, buildings itu juga mengalami undervalue, sementara equipment atau peralatan mengalami overvalue. Dan di sini juga ada informasi tentang amortisasi period, seperti inventory yang dijadwalkan habis pada tahun selanjutnya atau tahun 2017. Untuk land and goodwill itu nggak ada. Lalu untuk buildings 20 tahun, sementara untuk equipment 10 tahun. Nah, jadi untuk analisis kelebihannya, tadi itu ada cost 90% dari Sun, yaitu $360. Lalu untuk menghitungnya itu pertama kita cari total saham atau nilai saham dari Sun, yaitu dari $360 dibagi dengan 90%, hasilnya $400. Lalu dikurangi dengan book value dari Sun itu. Book value-nya diasumsikan dari 200 ditambah 50. Nah, jadi excess-nya yaitu 400 dikurangi 250. Jadi kelebihannya yaitu sebesar $150. Untuk non-controlling interest atau NCI itu didapat dari
400 dikali 10%. 10% ini didapat dari 100% dikurangi 90, di mana 90 ini milik PAM, jadi 10%-nya ini milik NCI. Jadi NCI mendapat saham atau nilai investasi sebesar $40. Nah, ini sebelahnya itu pengalokasian yang sudah dijelaskan tadi. Nah, untuk lalu bisa dilihat untuk pengamortisasiannya. Pada tahun 2016 ada unamortized balance, yaitu inventory 10, land 30, buildings 80, equipment 20, goodwill 50, dan totalnya 150. Nah, masih lanjutan dari slide sebelumnya, ini adalah work paper atau kertas kerja dari akuisisi Sun oleh PAM. Jadi dilihat ada work paper atau kerja yang menunjukkan penyesuaian dan eliminasi beberapa akun sehingga menjadi consolidated balance sheet atau neraca konsolidasi. Nah, dapat lihat ada beberapa penyesuaian seperti inventories yang mengalami penyesuaian $10. Ini didapat dari perhitungan sebelumnya. Lalu land atau tanah juga seperti itu. Untuk holdings juga sama, tetapi untuk equipment karena mengalami overvalue asset maka diletakkan pada kredit. Nah, goodwill ini dimasukkan. Untuk unamortized excess atau kelebihan yang belum diamortisasi dimasukkan juga. Nah, untuk capital stock Sun dan retained earnings Sun ini dieliminasi. Jika sebelumnya membahas tentang konsolidasi saat akuisisi, sekarang kita akan membahas konsolidasi setelah dilakukannya akuisisi, yaitu sekitar periode selanjutnya atau 1 tahun setelah akuisisi. Jadi, Sun melaporkan $60.000 net income pada tahun 2017 dan menyatakan dividen sebesar $10.000 pada 1 Juni dan 1 Desember, di mana pada totalnya karena ada 2 kali pemberian dividen jadi $20.000 untuk tahun 2017. Jadi Sun membayar dividen pada 1 Juni. Maksudnya Sun yang harusnya dikeluarkan pada 1 Juni itu dibayarkan pada 1 Juli. Tetapi untuk yang 1 Desember itu dikatakan unpaid karena belum dibayarkan. Nah, ada lalu Sun menjual undervalue inventory item, tetapi undervalue tanah dan bangunan serta overvalue peralatan tetap digunakan pada saat 31 Desember. Nah, pada saat akuisisi bangunan memiliki masa manfaat 20 tahun dan peralatan 10 tahun. Ini seperti yang sebelumnya. Lalu pada tahun 2017 Sun memiliki $20.000 non-interest bring note dari PAM. Jadi Sun membayar lagi atau mengembalikan note itu pada 30 Desember. Tetapi pembayaran itu dicek oleh PAM transit atau belum dapat diterima atau dicatat pada neraca di akhir 31 Desember. Nah, PAM mencatat jurnal entries pada tahun 2017 seperti ini, yaitu pada 1 Juli ada pembayaran dividen. Jadi kas 9.000 yaitu dari 10.000 dikali 90% pada investment in Sun sebesar 9.000. Nah, pada 31 Desember pencatatannya seperti ini, yaitu investment in Sun sebesar 43.200 pada debit dan pada kreditnya ada income from Sun yaitu sebesar 43.200 pada kredit. Nah, 43.200 ini didapat dari awalnya Sun net income yaitu sebesar 60.000 dikurangi dengan amortisasi kelebihan yaitu seperti inventories yang 100%, lalu ada buildings, ada equipment. Jadi total penyesuaiannya yaitu sebesar 48.000. Lalu 48.000 ini dikalikan dengan 90%, jadi totalnya 43.200. Jadi pengalian 90%-nya ini ada di akhir. Nah, selanjutnya kita akan menjurnal beberapa hal yang berpengaruh pada worksheet atau kertas kerja nantinya. Jadi untuk pada slide sebelumnya itu jurnal yang dibuat tidak berpengaruh pada worksheet. Nah, sekarang kita akan membahas 2 jurnal. Yang pertama itu jurnal ketika ada piutang dividen tadi. Harusnya pada 31 Desember, PAM itu mendapatkan pembayaran dividen
dari Sun, tetapi belum dibayarkan. Jadi menjadi piutang dividen. Jadi dicatat dividen receivable sebesar 9.000 pada investment in Sun sebesar 9.000. Nah, untuk yang B ini tadi dikatakan bahwa PAM meminjam atau mendapatkan pinjaman dari maksudnya Sun meminjam atau mendapatkan pinjaman dari PAM selaku induk perusahaan. Tapi selanjutnya pada 31 Desember mereka mengembalikan pinjaman tersebut. Jadi PAM mencatat sebagai berikut. Cash pada net receivable sebesar 20.000. Nah, selanjutnya ada 3 jurnal lagi, yaitu yang C itu mencatat eliminasi income dan dividen dari Sun untuk periode selanjutnya, yaitu income from Sun pada debit 43.200, di mana ini mengurangi pendapatan yang didapatkan pada sebelumnya kan. Lalu dividen sebesar 18.000 lalu ada juga investment in Sun besar 25.200. Dan untuk yang D itu tentang NCI. Jadi non controlling interest share tadinya itu 4.800, dividennya 2.000 dan non controlling interestnya sebesar 2.800. Nah, untuk yang E itu berkaitan dengan eliminasi resiprokal investasi dan ekuitas, yaitu ada retainer earning Sun sebesar 50.000, capital stock Sun sebesar 200.000 dan unamortized excess sebesar 150.000. Pada investment in Sun sebesar 360.000 dan non controlling interest sebesar 40.000. Nah, sebelum masuk ke jurnal selanjutnya kita harus menghitung amortisasi atau amortisasi perbandingan amortisasi pada tahun awal akuisisi dan tahun selanjutnya. Jadi dapat lihat untuk tahun ini ada amortisasi cost of goods sale sebesar 10.000, lalu ada land 30.000, lalu ada holdings 80.000, lalu ada goodwill 50.000, lalu equipment pada kredit 20.000 dan unamortized excess 150.000. Nah, untuk inventories, karena pada tahun 2017 dianggap sudah terjual, maka tidak diamortisasi. Nah, ini 3 jurnal terakhir, yaitu ada yang G itu ada operating expense pada buildings sebesar 4.000. Lalu ada equipment pada operating expense sebesar 22.000. Nah, ini tuh untuk menyesuaikan current depreciation atau penyusutan untuk kelebihan untuk mengurangi nilai peralatan, karena sebelumnya peralatan merupakan itu overvalue. Nah, untuk jurnal yang terakhir itu tentang dividen payable dan dividen receivable. Nah, sebelumnya kan dikatakan pada untuk dividen yang kedua itu belum bisa dibayarkan. Sekarang dianggap sudah bisa ketika sudah dibayarkan menjadi seperti ini. Dividen payable 9.000 dan dividen receivable 9.000. Nah, setelah di jurnal beberapa jurnal ini, maka dimasukkan ke worksheet atau work paper ataupun kertas kerja. Jadi ini dimasukkan sesuai akunnya. Ada jurnal penyesuaian dan ada jurnal eliminasi. Jurnal eliminasi ini contohnya income from Sun atau pendapatan dari Sun ini harus dieliminasi. Lalu ada juga retainer earning from Sun, ini harus dieliminasi juga. Dan non-receivable Sun juga harus dieliminasi. Lalu ada juga beberapa penambahan akun lainnya setelah adanya penyesuaian. Oke, kita udah sampai di materi terakhir di bab ini, yaitu tentang Consolidated Statement of Cash Flows atau laporan arus kas terkonsolidasi. Nah, untuk menyusun laporan arus kas konsolidasi ini, kita butuh beberapa komponen. Yang pertama, kita butuh neraca atau balance sheet yang udah terkonsolidasi. Nah, as you can see, gambar ini di bawah ini adalah neraca yang udah konsolidasi ya. Ini adalah neracanya PAP Corporation dan subsidiary atau anak perusahaannya. Nah, di sini ada dari tahun 2016 dan 2017. Jadi yang pertama kita butuhin adalah di dalam sini itu beginning ya, atau tahun sebelumnya, yaitu tahun 2016 dan 2017 as endingnya gitu. Nah, bisa kita cek ini di tahun 2016 dan 2017 ini, selama 1 tahun ini mereka mengalami kenaikan ya sebesar $380. Nah,
Komponen kedua untuk menyusun laporan arus kas konsolidasi adalah laporan laba rugi konsolidasi. Gambar di bawah ini ya, kita bisa lihat ini adalah laporan konsolidasi, laporan baru terkonsolidasi ya kan, tahun 2017. Seperti biasa pada umumnya ya, jadi ada penjualan dikurangi ditambah ya dengan income dari equity investees sama dengan total revenue pendapatan 765, kemudian dikurangi dengan beban-beban di sini yang bebannya ini menghasilkan $565. Nah, kemudian dikurangi dengan porsi atau kepemilikan porsi sih dari not control interest ya kan sebesar 50, kemudian dikurangi sama dengan hasilnya 150. Kemudian konsolidasi retained earnings ya 1 Januari dikurangkan dengan dividen yang dibayarkan yaitu $80, menghasilkan $670. Oke, setelah udah semua, step selanjutnya barulah kita bisa menyusun laporan arus kas konsolidasinya. Nah, as we know ya, yang kita udah belajar, misalkan laporan arus kas itu ada 2 penyusunannya, ada yang metode tidak langsung dan metode langsung. Nah, sekarang kita bahas yang indirect method atau yang tidak langsung. Nah, perbedaannya sebenarnya itu hanya ada di arus kas operasionalnya aja. Gitu, untuk financing sama investingnya itu sama. Nah, yang dibutuhkan di operating cash flow yang pertama itu adalah dimulai dari controlling share of net income atau net income konsolidasinya dari si perusahaan induk gitu. Kemudian juga ditambah dengan kepentingan non pengendalinya, kemudian dikurangi dengan kelebihan pendapatan metode ekuitas atas dividen kas yang diterima oleh equity investees gitu. Nah, kemudian untuk investing cash flows dan financing cash flows ini seperti aku bilang tadi itu sama antara indirect dan direct. Nah, kalau investing atau investasi di sini yang pertama itu mencantumkan akuisisi atau pelepasan kas entitas anak atau subsidi dari sini. Kemudian juga termasuk dengan perolehan atau pelepasan dari kas dari equity investees. Kemudian untuk financing atau pendanaannya itu termasuk dari dividen kas yang dibayarkan kepada kepentingan non pengendali atau non controlled interest. Selanjutnya kita akan membahas dari income and dividends from invest under the indirect and direct method. Nah, di sini kita akan membahas mengenai pendapatan dari invest. Ekuitas adalah item yang memerlukan perhatian khusus dalam laporan arus kas atau SCF, Statement of Cash Flow Konsolidasi, ketika menggunakan metode tidak langsung. Nah, pendapatan dari invest ekuitas meningkatkan laba, tetapi tidak meningkatkan kas karena akun investasi mencerminkan peningkatan tersebut. Dan sebaliknya juga, ketika dividen yang diterima dari invest, ekuitas meningkatkan kas tetapi tidak mempengaruhi laba karena akun investasi mencerminkan penurunan. Nah, dalam bagian arus kas dari aktivitas operasi pada statement cash flow, metode tidak langsung mengurangkan atau menambah jumlah bersih dari akun-akun bagian laba bersih yang dapat dikendalikan. Apabila dividen yang diterima lebih bersih dari pendapatan ekuitas, maka akan ditambah. Dan jika pendapatan ekuitas lebih besar dari dividen yang diterima, maka dapat mengurangi. Nah, ketika menggunakan metode langsung dalam penyusunan statement of cash flow, dividen yang diterima dari investee, ekuitas dilaporkan sebagai arus kas masuk dari aktivitas operasi. Kita bisa lihat pada gambar di sebelah kanan, itu adalah gambar dari worksheet of consolidate dengan menggunakan indirect method atau laporan arus kas konsolidasi dengan metode tidak langsung. Nah, yang pertama kita bisa lihat yaitu perubahan aset ya atau asset change. Bagian ini mencatat perubahan dalam aset seperti kas, piutang, usaha, persediaan, investasi ekuitas, tanah, bangunan, peralatan dan juga goodwill selama tahun tersebut. Nah, kita bisa lihat maksud saya paten bukan goodwill. Kita bisa lihat kas meningkat sebesar $75.000, lalu persediaan meningkat sebesar $45.000 yang dicatat di dalam debit karena mengurangi arus kas operasi.
Lalu investasi ekuitas meningkat sebesar 5.000 dan dicatat dalam debit karena ini bukan arus kas masuk. Yang kedua yaitu perubahan ekuitas atau equity change, di mana pada perubahan ekuitas ini mencatat perubahan dalam kewajiban dan ekuitas, termasuk utang usaha, dividen yang dibayarkan, utang wesel, laba ditahan, dan kepentingan non-pengendali. Bisa dilihat dari akun utang usaha berkurang sebesar $20.000 dicatat dalam kredit karena mengurangi kewajiban, lalu laba ditahan sebesar $70.000 menunjukkan laba tidak dibagikan sebagai dividen, dan kepentingan non-pengendali atau NCI meningkat sebesar $30.000. Lalu ada juga rekonsiliasi laba bersih konsolidasi. Pada rekonsiliasi ini ya pastinya menyesuaikan laba bersih konsolidasi dengan arus kas operasi dengan menambahkan beban non-kas dan melakukan penyesuaian terhadap perubahan aset dan kewajiban. Jadi pada laba bersih yang dikendalikan sebesar 150.000 dicatat di kredit dan pendapatan dari investi ekuitas sebesar 5.000 dikurang karena bukan arus kas, lalu ada penyusutan peralatan sebesar $100.000 dan bangunan sebesar $20.000. Ini ditambahkan kembali karena ini adalah beban non-kas. Lalu ada juga pembayaran dividen kepada pemegang saham pengendali sebesar $80.000 dan non-pengendali $20.000 yang dicatat sebagai arus kas keluar. Nah, selanjutnya kita bisa lihat juga arus kas dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Pastinya kalau di lembar kerja itu menunjukkan hasil akhir dari laporan arus kas dari aktivitas operasi yang kalau di sini itu ada sebesar 165.000 yaitu positif, ada juga aktivitas investasi sebesar $10.000 positif dan arus kas aktivitas dari pendanaan yaitu $100.000 tapi negatif karena menunjukkan kas keluar untuk dividen dan kewajiban lainnya. Jadi dapat disimpulkan total kenaikan kas tahun 2017 sebesar $75.000. Selanjutnya kita akan membahas mengenai consolidated statement of cash flow dengan menggunakan direct method atau metode langsung. Jadi sebenarnya materi ini sama slide sebelumnya itu sama, hanya saja ada beberapa perbedaan yang paling signifikan. Yang pertama yaitu di bagian arus kas dari aktivitas operasi, di mana dalam metode langsung itu laporan laba rugi yang berbasis akrual dikonversi ke basis kas untuk menunjukkan arus kas yang sebenarnya diterima dan dikeluarkan oleh perusahaan. Sedangkan di metode tidak langsung atau yang ada di slide sebelumnya, itu dimulai dari laba bersih dan melakukan penyesuaian dengan item non-kas serta perubahan aset dan kewajiban operasi. Tetapi arus kas dari aktivitas investasi dan pendanaan tetap sama di kedua metode, baik direct ataupun indirect method. Lalu, di sini juga aku mau bahas mengenai cara penyusunan laporan arus kas dengan metode langsung, di mana dalam laporan laba rugi yang melibatkan kas diubah dari basis akrual menjadi basis kas, yaitu pendapatan dan beban yang tidak melibatkan kas seperti penyusutan, amortisasi, dan pendapatan dari investi ekuitas tidak dimasukkan dalam laporan arus kas operasi. Tetapi, informasi ini nantinya dijelaskan dalam catatan tambahan atau jadwal pendukung. Lalu, kita juga bisa membandingkan laporan arus kas dengan metode tidak langsung, di mana arus kas dari aktivitas investasi dan pendanaan tetap sama, seperti yang aku udah jelasin tadi, tetapi perbedaan utamanya terletak di penyajian arus kas dari aktivitas operasi. Lalu, di metode langsung ini memberikan gambaran yang lebih jelas tentang arus kas aktual dari aktivitas operasi. Tapi pada umumnya metode ini kurang umum dibandingkan metode tidak langsung, tetapi lebih mudah dipahami oleh pengguna laporan keuangan. Lalu kita bisa lihat ya teman-teman, di sebelah kanan itu ada sebuah gambar dari laporan arus kas dengan menggunakan metode langsung. Jadi bisa dilihat dari perubahan aset, di mana kasnya bertambah sebesar 75 dari kenaikan penerimaan kas. Lalu ada piutang usaha meningkat sebesar 105 yang mempengaruhi arus kas operasi. Persediaan bertambah sebesar 45, lalu ada investi ekuitas bertambah 5, dan aset tetap seperti tanah, bangunan, peralatan juga ada yang bertambah dan berkurang. Kalau yang tanah itu turun sebesar 25, bangunan juga turun sebesar 20, dan peralatan bertambah sebesar 300 karena ada pembelian yang dibiayai dengan utang. Dan yang terakhir itu ada paten turun sebesar 10 karena amortisasi, sehingga total perubahan aset yang diperoleh adalah 380. Oh ya, ini satuannya di dalam dolar ya teman-teman, ribuan dolar. Lalu yang kedua perubahan ekuitas, di mana utang usaha turun sebesar 20.000, dividen yang harus dibayar tetap tanpa adanya perubahan, dan penerbitan surat utang meningkat sebesar 300 yang dicatat sebagai sumber pendanaan, dan common stock dan tambahan modal disetor tetap. Lalu ada laba ditahan bertambah 70, di mana hal ini menunjukkan laba bersih tahun ini. Lalu ada kepentingan pengendali, yaitu sebesar 30 bertambah. Jadi total perubahan ekuitasnya 380. Nah,
Ada juga perubahan laba ditahan, yaitu penjualan sebesar 750, pendapatan dari investasi ekuitas sebesar 15, harga pokok penjualan atau COGS-nya sebesar 300, dan ada juga penyusutan peralatan sebesar 100, penyusutan bangunan sebesar 20, amortisasi paten sebesar 10, biaya gaji dan upah sebesar 54, beban operasional lainnya sebesar 47, lalu ada juga rugi penjualan tanah sebesar 10, bagian laba kepentingan pengendali sebesar 50, dividen yang dibayarkan oleh induk perusahaan sebesar 80. Jadi total perubahan laba ditahan sebesar 70. Nah, selanjutnya kita bisa lihat alokasi arus kas ke dalam aktivitas operasi investasi dan pendanaan. Jadi di arus kas dari aktivitas operasi ini terdapat penerimaan kas dari penjualan sebesar 645, dividen yang diterima dari investasi ekuitas sebesar 10, pembayaran untuk harga pokok dan penjualan sebesar 365, dan pembayaran gaji, beban operasional dan bunga sebesar 125. Eh, untuk arus kas dari aktivitas investasi, penerimaan dari penjualan tanah sebesar 10, dan aktivitas pendanaan yaitu terdapat akun pembayaran dividen sebesar 100. Jadi laporan ini menunjukkan bagaimana perusahaan dalam akun laba ditahan dan akun lainnya diterjemahkan ke dalam laporan arus kas. Jadi dapat disimpulkan bahwa kenaikan kas bersih tahun 2017 sebesar $75.000. Nah, last but not least, kita akan membahas persiapan membuat worksheet atau kertas kerja sebelum kita membuat laporan keuangan gitu. Nah, seperti yang udah kita ketahui sebelumnya ya, laporan keuangan itu kan ada terdiri dari 5. Di antaranya itu ada laporan laba rugi, lalu laporan laba ditahan atau laporan likuiditas, dan laporan posisi keuangan. Nah, sebelum membuat laporan keuangan tersebut itu kita dapat mempersiapkan kertas kerja gitu untuk mempermudah kita dalam pengisian laporan keuangan. Jadi, kalau misalkan di slide ini itu dijelaskan bagaimana sih perhitungan kertas kerja untuk membuat laporan keuangan nantinya itu. Nah, di sini kan ada kayak adjustment dan elimination. Ini rumusnya itu kalau misalkan kita menggunakan spreadsheet atau Excel, itu rumusnya sebagai berikut. Nah, aku ambil dari sales ya, atau penjualan untuk laporan laba rugi konsolidasi. Jadi, setelah kita mengetahui penjualan parent itu berapa, lalu penjualan anak itu berapa, lalu kan ada adjustment. Nah, apabila adjustmentnya itu di debit, maka itu akan mengurangi jumlah penjualan dari keduanya. Kalau misalkan akan mengurangi jumlah penjualan dari si anak. Kalau misalkan penjualannya itu ada adjustment di kredit, maka akan meningkatkan jumlahnya. Karena seperti yang kita ketahui bahwa penjualan sendiri itu saldo normalnya itu berada di kredit. Jadi apabila dia dimasukkan ke debit, maka akan ada pengurangan gitu. Nah, kurang lebih seperti ini cara kita menghitung untuk pembuatan worksheet gitu. Nah, selanjutnya itu ada contoh akhir dari laporan konsolidasi. Nah, ini kan seperti yang tadi saya bilang ya, bahwa nantinya itu di laporan konsolidasi itu bakalan ada adjustment dan eliminasi gitu. Nah, untuk keterangan-keterangan eliminasi sendiri ini ada di sebelah kanan. Jadi untuk mengeliminasi pendapatan dan dividen dari anak dan pengembalian investasi ke periode saldo, itu tuh jurnalnya akan seperti yang pertama yang A, yaitu income from sale bla 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 pada dividen dan investment in saham. Lalu apabila kita akan memasukkan non controlling interest, saham non controlling atas pendapatan anak dan dividen, itu tuh jurnalnya akan menjadi non controlling interest share pada dividen dan non controlling interest. Nah, selanjutnya itu apabila kita ingin penyesuaian dengan mengeliminasi reciprocal equity and investment balance, kita akan menjurnal sebagai return earning pada anak, lalu capital staff pada anak, dan other paid in capital pada anak dalam posisi debit, dan kreditnya itu ada investment in saham dan non-controlling interest. Jadi kalau misalkan ada penyesuaian-penyesuaian, maka jurnalnya kurang lebih akan seperti yang ada di kanan ini. Nah, mungkin cukup sekian ya penjelasan kami atas materi teknik konsolidasi dan prosedurnya, prosedur pencatatannya. Semoga materi yang kami sampaikan hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan dapat mudah dipahami. Kami tutup pemaparan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.